katanya tuh sini memiliki rumah tua di Rantangan ini. Jadi kami ada bawa sedikit buat kayak buah tangan. Asal mula. Asal mula. Jadi kalau asal mula itu Jawa ya. Iya. Kita ini dulu ada satu kerajaan yang namanya Kerajaan Kotorayo. Itu di Eri Manis. Jadi pada tahun 1900 itu Kerajaan Kotorayo ini dipimpin oleh Ratu Selara Pinamasa. Selaro Pinamasa. Nah, pada tahun 1300 kerajaan tersebut diserang oleh Raja Jin dari Kerajaan Timur. Kerajaan Timur itu yang dipimpin oleh Sriwijaya waktu itu. Nah, maksud dan tujuan Raja Jin ini ingin mengambil ratu ini tadi. Ingin mengambil ratu ini. Ratu ini bukan jadi suami, jadi istri, bukan. Ingin diambilnya ratu ini darah dan keaslian perawannya itu diambil akan dijadikan tumbal. Tumbal itu untuk menambah kekuatan. Tetapi anak-anak negeri itu, orang-orang situ sudah ada yang tahu bahwa mereka itu berusaha bagaimana supaya ini digaibkan, dihilangkan dari dihalimun, dihilangkan dari pandangan mata agar Raja Jin ini tidak bisa masuk itu. Itu pada tahun 1300. Setelah itu Raja Jin ini meninggal. Dia mengkaji bahwa ini ditutup suatu saat akan bisa dibuka. Dia menunggu itu buat kapan itu bukakan, tidak bisa memastikan. Dia tetap menunggu. Dia sudah sekian lama menunggu, tidak bisa terbuka. Maka akhirnya nenek yang bisa membuka itu tadi wafatnya meninggal. Nah, sedangkan kuncinya itu dari dia. Makanya sampai saat sekarang itu hutan itu sekitar 5 hektar lebih itu masih ada. Itu tidak boleh diganggu-gugat karena menurut keyakinan mereka itu masih ada kependudukan. Nah, yang nenek kita dulu yang keluar dari kerajaan itu, katakanlah ingin mencari nafkah atau keluar kan, pas pulang ke situ kerajaan sudah tidak kelihatan lagi. Maka mereka itu bertebaran. Ada yang larinya paling banyak ke Batanghari, kemudian ada yang ke Tebo, ada yang ke Muara Bungong, ke Karmeo, kemudian ke Rolangun, ke Bangko. Makanya di sini tersebut Batin, orang Batin. Nah, orang Batin ini terlahir dari dua suku bangsa antara Minang sama Jawa. Itu penduduk hidup Minang sama Jawa. Makanya kalau sampai saat sekarang juga apapun yang kita lakukan di Merangin ini, ada sebagian seperti orang Jawa dan sebagian orang Minang. Memang asal kita memang dari situ. Jadi kemudian nenek kita pulang ke situ, itu kita tidak ada tempat, tidak tertutup atau dihilangkan, akan bertebaran. Nah, yang lari ke sini itu 60 orang. Pindah sini 60 tumbi atau 60 kakak. Jadi ke 60 kakak ini tadi setelah sampai di sini dia duduk di belakang. Karena itu tempat pemakaman itu. Duduk di belakang situ, sehingga duduk di orang 60 ini tadi. Maka 60 ini tadi setelah duduk berdiri sudah sepakat bahwa dia tidak pindah lagi dari sini, maka didirikanlah. Nah, inilah yang pertama kali. Ini kan dulu kan hutang, maka kayu-kayu bahan-bahan baku ini diambil aja di sini, tidak jauh. Maka ditumbang, dibersihkan, bisa dibangun. Setelah rumah ini dibangun, orang 60 tadi semua duduk di sini, merasa sempit, mereka itu bertebaran. Ada yang pindah ke Seling, ada yang pindah ke Kambuk, nama dusun. Ada yang pindah ke Pulau Aro, ada
ada yang pindah ke Muara Jernih. Nah, di sini tinggallah 60 orang, 19 orang. Yang lari ke Seling itu 14 orang, ke Kapuk itu 9 orang, kemudian maju lagi ke Pulau Aro itu ada 13 orang. Yang paling dikit di Muara Jernih paling ujung itu ada 5 orang. Makanya di sini ternamalah bahwa ini keturunan orang 19 karena ditinggalkan cuma 19 orang. Dari 60 tadi tinggal 16 orang, 19 orang. Nah, jadi ke 19 orang itulah membangun rumah ini. Jadi rumah itu dibangun hanya dapat 16 buah rumah. Karena orang 3 itu di rumah ini, anak 1 dan suami istri. Jadi mamanya bapaknya kan, ya, tinggal orang 3 di sini. Nah, yang 16 orang tadi itu dibangunkan rumah, diajak Bororo yang mau. Makanya di dalam rumah ini semacam ini yang segi-segi. Itu 16, itu menandakan kependudukan sini. Jadi ada 16. Ini tentang. Nah, kan sending-sending. Nah, itu 16. Jadi menunjukkan kependudukan sini.